Shalom pemuda-pemudi Solafide. Puji Tuhan pada malam hari ini kita masih bisa bersama-sama dalam ibadah perdana kita, yaitu ibadah pemuda Solafide yang bisa disebut dengan IPS. Tentunya pada malam ini, meskipun kita masih hanya bisa beribadah secara online, namun saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita, dimanapun kita berada malam ini. Baik pemuda-pemudi Solafide dan semua jemaat yang mengikuti ibadah pada malam ini, sebelum kita memulai ibadah, saya ingin mengundang kita semua untuk bersaat teduh sejenak. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami dapat beribadah. Kami percaya Tuhan yang akan melindungi ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari semuanya kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita mau menaikkan pujian Pilihanku. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kau Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia
dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu tak mau ku hidup lagi di dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Adalah pilihanku. Saat ini tiba saatnya kita ingin mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Untuk itu, saya mengundang teman-teman dan semua jemaat untuk kita memuji nama Tuhan. Kita mau naikkan pujian, Ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kembali kita naikkan pujian ini dari awal. Banyak yang kau perbuat
Shalom, selamat sore sahabat-sahabat muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Wow, tentunya kita semua kabarnya luar biasa. Kita luar biasa karena Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan kalau kita pada saat ini diberikan kesempatan untuk mengadakan kebaktian perdana di tahun 2022 ini yang adalah tahun anugerah, tahun berkat, dan tahun mujizat bagi kita semua. Tante juga sangat mengucap syukur karena Tante diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus melalui pemuda Solafide untuk menyampaikan firman Tuhan yang perdana, yang ketiga kalinya. Yang pertama pada kebaktian sekolah minggu, dan yang kedua kebaktian perdana pada persekutuan wanita Ester, dan ini adalah kali yang ketiga Tante menyampaikan renungan pada kebaktian perdana di pemuda Solafide Jemaat Petra Pondok Pucung. Puji Tuhan. Sahabat-sahabat muda yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sore hari yang indah ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu, pemuda Solafide, datang sujud menyembah Engkau, memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau, mengucap syukur Bapa, karena saat ini Bapa berikan kami kesempatan yang perdana di tahun 2022 ini untuk berbakti, memuji, membesarkan nama-Mu ya Bapa. Dan saat ini kami mau membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus kuasai hati dan kehidupan kami, biar kami sungguh-sungguh mengerti apa yang Tuhan Yesus mau firmankan kepada kami pada sore hari ini. Dan kami boleh melakukan firman ini dalam kehidupan kami setiap hari. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan menyampaikan firman Tuhan, kuduskan, sucikan, agar hamba-Mu layak untuk menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Dan biar kami semua, baik hamba-Mu dan juga pemuda Solafide, kami semua berjumpa dengan Tuhan Yesus melalui firman Tuhan dan renungan firman Tuhan pada sore hari ini. Terpujilah Kristus,
Haleluya. Amin. Sahabat-sahabat muda yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, yang mendasari renungan firman Tuhan kita pada sore hari ini, kita baca dari Kolose 3 ayat 14. Kolose 3 ayat 14, mari kita baca bersama-sama. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman ini dalam kehidupan kita setiap hari. Tentunya lebih berbahagia kalau kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini kepada orang lain. Terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat-sahabat muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan ini kita belajar berapa hal. 3 hal yang harus kita pelajari pada sore hari ini di bawah tema kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Adapun tema dan dasar firman Tuhan pada sore hari ini saya diberi oleh dari divisi pelayanan melalui Nona Miranda. Terima kasih ya Miranda, Tuhan memberkati pelayanannya. Yang pertama yang kita harus pelajari yaitu apa itu kasih? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Apa itu kasih? Kalau masih pikir-pikir, mari kita jawab bersama-sama. Definisi kasih secara umum yaitu sebagai sesuatu keadaan di mana adanya perasaan sayang, merasa suka kepada sesuatu, baik itu bagi manusia ataupun benda-benda ataupun ciptaan Tuhan. Jadi definisi kasih secara umum yaitu sebagai suatu keadaan di mana adanya perasaan sayang, merasa suka kepada sesuatu, baik itu terhadap manusia ataupun ciptaan Tuhan yang lain. Itu definisi kasih secara umum. Nah, apa definisi kasih? Sesuai dengan firman Tuhan, kasih versi firman Tuhan kita bisa baca pada 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Demikian firman Tuhan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, ini definisi kasih versi firman Tuhan. Jadi, sekali lagi Tante tanya, apa definisi kasih sesuai dengan firman Tuhan? Semuanya Tante percaya sudah bisa menjawabnya dan berkata, oh, kalau itu definisi kasih sesuai firman Tuhan, itu saya sudah lakukan. Puji Tuhan. Namun ada sebagian juga yang mengatakan, kalau itu definisi kasih sesuai firman Tuhan, saya belum melakukan sebagian kecil. Atau ada juga yang melakukan, oh saya sudah banyak yang saya lakukan. Puji Tuhan. Kasih versi firman Tuhan ini menggambarkan sesuatu yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Bukan sekadar hanya perasaan batin saja. Tetapi kita harus lakukan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Puji Tuhan. Setelah kita mengerti definisi kasih versi firman Tuhan, nah yang kedua, kita belajar siapakah sumber kasih itu? Nah, Tante mau tanya juga saat ini. Siapa sumber kasih? Ya, semua mah bisa dapat jawab. Siapa sumber kasih? Benar, sumber kasih itu adalah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan pertanyaan yang kedua, firman Tuhan mana yang mendasari bahwa sumber kasih itu adalah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus? Benar juga jawabannya, yaitu dari Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ayat firman Tuhan yang mendasari akan sumber kasih itu, ini merupakan favorit kita sejak kita sekolah minggu. Amin. Sahabat muda, Allah sebagai sumber kasih yang sejati. Ini berarti bahwa Allah bersikap mengasihi. Bukan karena Allah menemukan hal-hal yang layak untuk Dia mengasihi kita. Bukan. Melainkan karena karakter Allah itu yang mengasihi. Kasih Allah tetap dan kekal. Allah tetap setia menyatakan kasih-Nya kepada kita, walaupun kita, tante, dan sahabat-sahabat muda, kadangkala kita tidak setia kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nah, setelah kita tahu definisi mengenai kasih dan sumber kasih itu, dan yang ketiga, kita pelajari bila manakah kasih itu diterapkan. Sahabat muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa yang setuju dengan tante bahwa pemuda Solafide Jemaat Petra Pondok Pucung ini merupakan satu keluarga? Siapa yang setuju? Baik, sekarang kita sepakat bahwa pemuda Solafide adalah satu keluarga di dalam Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Sahabat muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita sangat mengidam-idamkan keluarga yang harmonis, keluarga yang ideal, di mana di situ kita hidup bersama-sama dengan orang-orang yang paling dapat kita andalkan dan kita percayai. Benar? Kita bisa disambut, kita bisa dirangkul, kita dimengerti, dan kita aman dan nyaman. Tempat yang bisa disebut home sweet home. Amin. Di tempat di mana kita temukan sorga di bumi. Ya, inilah gambaran tentang keluarga yang ideal tadi. Tetapi, apa kenyataan yang kita alami? Jauh daripada bayangan kehidupan keluarga yang ideal. Sahabat muda, kita harus mengerti bahwa keluarga, dalam satu keluarga, terkhusus keluarga pemuda Solafide, bukanlah sekumpulan orang yang sempurna, tetapi sesungguhnya terdiri dari pribadi-pribadi yang mempunyai keunikannya masing-masing, dan tentunya memerlukan jamahan kasih ilahi yang perlu dimengerti, perlu dirangkul, dan juga terutama perlu dimaafkan. Nah, ini maksud Tuhan untuk mengumpulkan sahabat-sahabat muda dalam satu keluarga pemuda Solafide, agar dapat belajar saling mengasihi seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita, supaya karakter Kristus yang penuh dengan kasih terbentuk di dalam hati pribadi kita masing-masing. Kasih Allah dalam Tuhan Yesus Kristus yang mempersatukan setiap anggota keluarga pemuda Solafide. Sebagaimana ayat firman Tuhan yang mendasari renungan kita pada sore hari ini, pada Kolose 3 ayat 14. Kita baca sekali lagi. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Jadi kasihlah yang mengikat dan mempersatukan setiap pribadi anggota keluarga pemuda Solafide. Dengan kasih yang telah mengikat dan mempersatukan setiap anggota keluarga, sehingga tercipta kehidupan keluarga yang rukun, seperti pada Mazmur 133 yang mengatakan bahwa sungguh alangkah baiknya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sebab kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Sahabat muda,
Sementara Tuhan Yesus ingin kita secara pribadi, lepas pribadi, untuk mengasihi sesama anggota keluarga kita dengan segala keunikan mereka. Di samping itu pula tentunya Tuhan Yesus memahami bahwa kita sebagai pribadi punya keunikan dan kekurangan sendiri. Di mana kekurangan atau keterbatasan kita yang membuat kita tidak mampu untuk mengasihi anggota keluarga kita sebagaimana yang diharapkan. Itulah sebabnya kita minta Tuhan Yesus yang menjadi kepala di dalam kehidupan keluarga kita. Tuhan Yesus yang menjadi kepala di dalam kehidupan keluarga pemuda Solafide GKUI Jemaat Petra Pondok Pucung. Dan kasih Tuhan Yesuslah yang membawa damai sejahtera dan yang memberikan kerukunan, yang memerintah di dalam hati dan kehidupan setiap anggota keluarga pemuda Solafide. Dengan demikian, kasih Tuhan Yesus yang memenuhi hati setiap anggota keluarga dan mendatangkan suasana surgawi di dalam kehidupan keluarga pemuda Solafide. Dari firman Tuhan dan renungan firman Tuhan pada sore hari ini, kita sekarang mengerti bahwa hanya kasih Kristuslah satu-satunya yang dapat mengikat dan mempersatukan kita setiap anggota pemuda Solafide sebagaimana tema renungan kita pada saat ini. Kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Amin. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus, Kepala keluarga pemuda Solafide, memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman Tuhan pada sore hari ini, di mana kami sebagai satu keluarga pemuda Solafide harus memiliki karakter kasih dari Tuhan Yesus, karena hanya kasih Kristuslah yang mengikat dan mempersatukan kami setiap anggota keluarga pemuda Solafide. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mohon ampun apabila kami tidak mampu mengasihi sesama anggota keluarga pemuda Solafide sebagaimana yang Tuhan Yesus inginkan. Ampuni kami ya Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah kasih itu mengikat dan mempersatukan kami setiap anggota keluarga pemuda Solafide. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Baik teman-teman, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik melalui persembahan kita. Untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan, bisa mengirimkan melalui nomor rekening yang sudah tertera di layar kaca. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya.
Sahabat-sahabat muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk persembahan pada sore hari ini. Tuhan Yesus yang baik, yang adalah sumber berkat, kami mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan Yesus curahkan di dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur karena pada sore hari ini Tuhan Yesus berikan kami kesempatan untuk memberikan sebagian berkat dari Tuhan sebagai ungkapan syukur kami atas kelimpahan berkat yang Tuhan Yesus anugerahkan di dalam kehidupan kami. Berkati, kuduskan persembahan ini agar dapat digunakan untuk pelayanan kasih bagi sesama kami yang membutuhkan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Malam hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari semua bersama-sama kita naikkan pujian He Touched Me. He touched me. Oh, he touched me. And all the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. He touched me. Oh, he touched me. And all the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. Dia jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku.
sahabat-sahabat muda, pemuda Solafide, kita sudah mendengar dan merenungkan serta belajar kebenaran firman Tuhan. Mari itu kita terapkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Jadilah pembawa kasih, pembawa damai, dan sukacita dimanapun kita berada. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. You sing. He didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus.